Selamat siang, nama saya Nurul Aulia. Saya berasal dari kelas 13 Kimia Analisis. Di sini saya akan menjelaskan epidemi flu pada tahun 1918, juga dikenal sebagai epidemi flu besar atau flu Spanyol. Pandemi global terburuk dalam sejarah karena kematian yang tinggi dalam waktu singkat. Diperkirakan bahwa tingkat kematian pandemi adalah antara 10 dan 20% dan menewaskan antara 500 dan 100 juta orang di seluruh dunia. Di Spanyol, jumlah kematiannya diperkirakan 300.000 jiwa. Tidak seperti epidemi flu lain yang terutama menyerang anak-anak dan orang tua, dari mereka banyak korbannya orang muda dan dewasa sehat berusia 20 hingga 40 tahun serta hewan seperti kucing dan anjing. Flu menyebar pada akhir Perang Dunia Pertama. Media di negara-negara yang berpartisipasi dalam perang itu di bawah sensor militer, jadi mereka menyembunyikan pandemi. Namun, Spanyol bersikap netral, dilaporkan dalam pers pada kasus-kasus baru menggunakan nama-nama seperti demam. Spanyol adalah salah satu-satunya negara yang terkena dampak. Inilah sebabnya mengapa penyakit ini dikenal di seluruh dunia sebagai flu Spanyol. Meskipun pada musim gugur 1917, penyakit ini terjadi di 14 kamp militer. Beberapa orang menganggap Gilbert Mitchell, seorang juru masak di Camp Fort Riley di Kansas, sebagai pasien nol. Mitchell memasuki pagi hari pada tanggal 4 Maret 1918 dengan demam dan sakit kepala ke rumah sakit, dan beberapa jam kemudian ada lebih dari 100 kasus dalam perawatan. Jadi mereka harus mengatasinya. Sebuah hanggar untuk merawat pasien. Gejala ini adalah demam tinggi, sakit telinga, kelelahan tubuh, diare, dan sesekali muntah, dan kadang-kadang kesulitan bernafas dan mimisan. Sebagian orang yang meninggal adalah hasil dari pneumonia bakteri sekunder karena antibiotik tidak tersedia, namun suatu kelompok meninggal dengan cepat setelah gejala pertama muncul hanya dalam 2 hari atau 3 hari. Pada pertengahan April 1918, flu sudah mengamuk di parit Eropa Barat. Dia meninggal dari Perancis ke Inggris, Italia, dan datang ke Spanyol. Bahkan Raja Alfonso XIII jatuh sakit. Dan surat kabar Spanyol mengumandangkan penyakit ini yang menyebar dengan sangat mengkhawatirkan, seperti dapat dilihat dalam grafik ini. Sebagian besar kematian jatuh hanya dalam 13 minggu dari September hingga pertengahan Desember 1918. Dalam apa yang dikenal sebagai gelombang kedua, orang dan populasi termiskin menderita akibat flu ini secara khusus, tetapi juga mempengaruhi gubernur seperti Presiden Amerika Woodrow Wilson, Perdana Menteri Inggris Lloyd George, atau Kaisar Guillermo. Pelukis Edvard Munch bahkan menangkapnya dalam potret diri, dan yang lain seperti Gustav Klimt tidak selamat dari penyakit itu. Semua surat kabar saat itu mengumpulkan iklan dengan obat ajaib. Itu eliksir, air obat, tonik, dan obat-obatan lainnya yang menonjol. Dokter pada saat itu merekomendasikan aspirin dalam dosis yang sekarang dianggap kontraproduktif. Kina disiapkan dengan arsenik, minyak kapur barus, atau minyak jarak. Beberapa bahkan mendorong orang untuk merokok, berpikir bahwa menghirup asap membunuh kuman. Berbagai publikasi medis waktu itu tersedia di perpustakaan digital Hispanik, berusaha untuk menanggapi penyebab pandemi dan melaporkan perkembangannya dan konsekuensi. Seorang ilmuwan Italia, Profesor Saccone, mengklaim telah mengisolasi kuman penyebabnya penyakit. Tetapi waktu membuktikan itu tidak benar. Ketegangan virus menyebabkan Spanyol flu AH1N1 tidak ditemukan pada sampai 1943, dan urutan genetiknya tidak ditentukan hingga 2005. Setiap hari, surat kabar Spanyol menangkap pentingnya pendidikan hygiene dan bagaimana caranya tugas ini dilakukan di Jerman dari sekolah-sekolah dan mimbar. Membuat jumlah kematian flu sebelum perang adalah yang terendah di seluruh Eropa. Mereka juga memperingatkan bahwa pasien yang tidak mengalami gejala apapun yang disebut pemulihan dapat menjadi fokus penyebaran epidemi, sehingga mereka merekomendasikan untuk mempertahankannya 1 atau 2 minggu lebih dalam isolasi. Penggunaan topeng kain menjadi wajib bagi semua yang melakukan pekerjaan pelayanan publik,
Langkah ini adalah rekomendasi kesehatan yang dibuat untuk seluruh populasi untuk mencegah penyakit penyebaran yang mudah. Semakin banyak antara orang kontak dengan orang, semakin besar kemungkinan mereka memproduksi virus. Pemerintah mulai mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencoba menghentikan krisis ini. Teater, sirkus, bengkel, pabrik, dan tempat-tempat umum disinfeksi dan beberapa cara ditangguhkan.